Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raida Amalia Maris dari kelas 11 TKJA. OSI layar. OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layar adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NVS, SMB, RTP, dan lain-lain. Transport layer mempunyai fungsi untuk mencegah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan mentransmisikan sebagai protokol TCP. Network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Physical layer. Physical layer fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. ROIP adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multikomunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Base station (BTS) adalah salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Tugas utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan sejenis gadget lainnya. IP gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet, atau bisa sebaliknya. IP gateway diibaratkan sebagai pintu keluar atau masuk, atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dengan internet. IP interface, label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki dua fungsi utama: host, yaitu host atau identifikasi jaringan, dan pengalaman lokasi. Repeater adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi
yang lemah dari WiFi utama. Untuk menggunakan repeater, paling tidak Anda harus mendapatkan sinyal terlebih dahulu, kemudian baru disebarkan dengan sinyal yang lebih kuat. Keuntungan menggunakan sistem ROIP: ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Beberapa konsol PC tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak kontrol remote base station. Kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan ROIP dalam penggunaan IONM, tone remote, atau metode lainnya. Base station control dapat digunakan di mana saja akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antara radio dan bentuk komunikasi lainnya termasuk jaringan telepon maupun komputer. Secara geografis, sifatnya komunikasi independen. Media yang sifatnya kayak misalnya terdapat gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP.